Oke, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita belajar, buka dulu bukunya ya. Hari ini kita belajar tema 5, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Kita akan bahas 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Silakan simak video berikutnya. Oke, pada pelajaran hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama bahasa Indonesia, yang membahas tentang cara menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Yang kedua, IPA, yang akan dibahas pada materi IPA yaitu cara menjelaskan organ gerak hewan invertebrata dan vertebrata. Yang ketiga, SBDP, menjelaskan gambar ilustrasi dan gambar kartun. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang cara menemukan ide pokok dan kalimat penjelas. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah ide utama suatu ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau tambahan yang mendukung informasi atau ide pokok tersebut. Ada beberapa cara untuk menemukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir sebuah paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok atau informasi penting dalam tiap paragraf. Dan yang kelima, tarik kesimpulan dari info penting dengan menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara vertebrata dan invertebrata. Oke, kita akan bahas perbedaan vertebrata dan invertebrata. Ingat ya, kalau ada yang buat avertebrata itu sama dengan invertebrata ya. Kita akan bahas pertama invertebrata atau avertebrata. Invertebrata itu berarti berarti tidak, berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, kita bahas yang pertama invertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ciri-ciri yang kedua, mempunyai ukuran yang sangat kecil, tidak memiliki dinding sel, mampu bertahan hidup cukup lama. Berarti hewan yang termasuk invertebrata, hewan yang mampu bertahan hidup lebih lama daripada vertebrata. Yang ketiga, hewan heterotrop, berarti hewan yang tidak mampu mencari makanannya sendiri. Vertebrata berarti hewan yang memiliki tulang belakang, sistem peredaran darah tertutup, memiliki selaput kulit, alat gerak aktif berupa kaki, sistem ekskresi berupa ginjal. Oke, berarti inilah ciri-ciri perbedaan antara invertebrata dan vertebrata. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hewan vertebrata dan alat geraknya. Ini contoh-contoh hewan vertebrata dan alat geraknya. Yang pertama, ikan. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Oke, yang kedua, kelelawar, berarti alat geraknya bergerak dengan sayap. Itu gambarnya. Yang ketiga, katak dan singa, bergerak dengan menggunakan kaki. Yang keempat, burung. Burung bergerak dengan kaki dan sayap. Oke, inilah contoh-contoh hewan vertebrata dan alat geraknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan invertebrata dan alat geraknya. Oke, hewan invertebrata dan alat geraknya. Yang pertama, ini gambar apa? Oke, ya, ini gambar ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel. Yang kedua, lalat bergerak dengan sayap. Yang ketiga, capung bergerak dengan sayap. Yang keempat, udang bergerak dengan kaki.
Yang kelima, cumi-cumi bergerak dengan tentakel. Dan yang keenam, cacing bergerak dengan otot perut. Inilah contoh hewan invertebrata ya, atau avertebrata. Selanjutnya, kita akan masuk ke gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sama dengan gambar cerita ya. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan menerangkan sebuah cerita, puisi, dan tulisan lainnya. Ada beberapa cara untuk menentukan gambar ilustrasi atau gambar cerita. Langkah-langkah yang pertama, ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang pertama, menentukan ide gagasan. Ide gagasan sebelum menggambar, kita harus menentukan juga, misalnya kita tentukan tokohnya, tempatnya, suasana yang terdapat dalam gambar ilustrasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan menentukan ide gagasan. Yang kedua kita akan bahas membuat sketsa, berarti sketsa atau rancangan gambar. Buatlah coretan gambar yang detail dan jelas. Sebelum kita gambar, kita rancang dulu, itu dinamakan dengan sketsa. Yang ketiga, pewarnaan, berarti tahap akhir. Setelah kita rancang, kita lakukan pewarnaan terhadap gambar yang kita rancang tersebut agar lebih menarik. Oke, itulah langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Sekarang kita masuk ke contoh gambar yang termasuk gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar realis. Yang kedua, gambar karikatur. Yang ketiga, gambar dekoratif. Dan yang keempat, gambar kartun. Oke, kita harus tahu dulu apa itu realis. Realis gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Iya, berarti gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan berarti sesuai dengan objek aslinya, sesuai dengan gambar atau kenyataan aslinya. Oke, yang kedua, gambar karikatur. Gambar yang dilebih-lebihkan, berarti dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk dan setiap karakternya. Bentuknya sering kali terlihat lebih lucu atau aneh. Oke. Gambar berikutnya dekoratif, berarti gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah dengan menggunakan motif-motif hias pada gambar dekoratif. Banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief, dan candy. Yang terakhir, gambar kartun. Gambar kartun merupakan gambar yang mengandung humor, berarti gambar kartun terlihat lebih lucu dan mengandung tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa manusia atau hewan. Oke. Contoh gambar realis, contoh gambar karikatur, contoh dekoratif, dan contoh gambar kartun. Oke. Sekian pelajaran hari ini. Silakan dicatat kembali ringkasan dari video ini ke buku catatanmu biar ada materimu untuk pembelajaran 5 dan 6. Simak kembali, perhatikan, putar ulang jika belum mengerti ya nak. Terus jangan lupa tulis di buku catatanmu dengan tulisan yang rapi ya. Jadi ketika ujian kamu gak capek lagi mencari, udah ada materi. Latihan yang akan dikerjakan, buka bukumu pada halaman 32. Yang dikerjakan, ayo berlatih. Nomor 3, 4, dan 5. Itu halaman 32 yang dikerjakan, ayo berlatih. Nomor 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya ayo berlatih pada halaman 38 yang dikerjakan pada halaman 32 yang dikerjakan hanya nomor 3, 4, dan 5. Ayo berlatihnya pada halaman 32 yang dikerjakan hanya nomor 3, 4, dan 5. Sedangkan pada halaman 38 yang dikerjakan ayo berlatihnya hanya nomor 2 dan 3. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.